Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim mawar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sangat berbahagia di kesempatan pagi hari ini bisa kembali berjumpa di tempat kita ini bersama di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah ibu-ibu di majelis taklim terus istiqomah dan terus belajar, yang mana majelis-majelis taklim seperti ini akan membawa keberkahan hidup kita dan manfaat yang besar di dalam kita menjaga iman kita. Dan memang belajar itu sampai akhir hayat kita, ya, minal mahdi ilal lahad, dari ayunan sampai ke lahat, ya. Kenapa lahat dibilang lahat, Bu? Sering dengar liang lahat, ya. Lahat itu artinya miring. Makanya yang benar kalau liang lahat itu dia ini kuburan, dia masuk ke dalam. Jadi dibuat miring. Kalau yang umum kan di tengah apanya? Lubangnya. Lubang besar, kemudian di tengah itu boleh juga. Tapi kalau yang ideal itu miring, itulah dibilang lahat. Nah, di kesempatan ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan satu atau berangkat dari satu ayat dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal ayatnya ibu-ibu, ya. Dan janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrotin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan sepenggal kurma atau satu biji kurma atau setengah daripada kurma. Ibu-ibu sekalian, coba kita perhatikan
kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Wah, sudah hebat ini bahasa Arabnya. Nah, jadi kata para ulama kita, ibu-ibu sekalian, kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan kalimat setelahnya. Kenapa? Karena yang ada setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu bisa perintah, bisa juga larangan. Ya. Ini di ayatnya itu di surat Al-Imran ya, ayat 101. Jadi ketika ada ayat manapun kita temukan nanti, ibu-ibu, di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan baik-baik setelah kalimat itu. Pasti berisi perintah atau larangan. Nah, di dalam ayat ini perintahnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Ini penting ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini perintah. Takwa secara bahasa apa artinya? Takwa itu secara bahasa berasal dari kata waqayaki wiqayah yang berarti tameng. Jadi kalau ada musim perang itu Bu, kalau perang zaman dulu ada penutup tameng ya. Itu berasal dari kata waqayaki wiqayah berarti tameng. Ya. Kalau yang mudah diingat takut boleh juga. Tapi makna dari dasar bahasa itu takwa, yaitu tameng atau penghalang. Jadi maknanya secara istilah banyak, tetapi atau ya makna secara bahasa engkau menjadikan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala itu atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang bersifat dosa itu ada pembatas. Jadi takwa itu hendaknya engkau menjadikan antara dirimu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pembatas. Jadi misalnya ini sesuatu yang dilarang, ini kita, maka di tengah-tengahnya ada batasan. Artinya orang yang bertakwa itu akan berusaha menjaga batasan itu semampu mungkin. Ini makna secara bahasa. Kemudian secara istilah, pertama ada yang mengartikan atau memberikan definisi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Jadi kalau orang bertakwa itu dia akan berusaha bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangannya. Ya. Ini yang definisi pertama, ya. Kemudian ya, sini saya coba saya agak lupa beberapa definisi. Yang kedua, ya, makna yang kedua dari takwa itu yang bisa kita sebutkan di antaranya adalah beribadah kepada Allah dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadatullah ala nuri minallah, dan meninggalkan larangan Allah dengan cahaya dari Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Jadi taat kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Artinya apa di sini? Takwa itu melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam beribadah menjalankan sunnah itu. Dalam beribadah mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya mengandalkan perasaannya saja. Oh, ini enak, ini bagus, ini tidak bagus. Tidak, tetapi dalam dia beribadah kepada Allah, dia di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Meninggalkan maksiat Allah dengan cahaya Allah. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan dosa, memang karena ilmu dia tinggalkan. Dia bisa jauhi karena ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengharap ibadah kepada Allah, tarju thawab Allah. Artinya di sini ikhlas. Ya, dalam ibadahnya, pertama, ibadahnya atas petunjuk, meninggalkan larangan dengan petunjuk juga, dan berharap juga mendapatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dua definisi daripada takwa tersebut. Takwa ini merupakan ya derajat yang paling tinggi. Ya, jadi Allah itu, Bapak Ibu, Ibu sekalian, tidak melihat harta manusia. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Inna akramakum indallahi
atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak melihat pada harta kita, Allah tidak lihat pada bentuk fisik kita, Allah tidak melihat pada apakah kita keturunan darah biru atau darah hitam ya, keturunan raja atau punya pangkat atau jabatan atau tidak, itu tidak dilihat oleh Allah. Orang yang paling derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya ada hadis ya, riwayat Imam Bukhari, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk fisik kalian dan wajah kalian atau harta kalian, walakin yanzur, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat ila a'malikum wa qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu melihat amal kalian dan hati kalian. Makanya ada orang ya, ini kisahnya itu terkait dengan putra Nabi Adam. Jadi putra Nabi Adam itu kan berselisih, kemudian Allah uji mereka untuk berkurban. Satu berkurban dengan binatang ternak, dan satu berkurban berinfak dengan tanaman-tanaman. Dan akhirnya fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar fa asbaha minan nadimin. Maka dua anak Nabi Adam ini, satu diterima kurbannya, yang satu tidak. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang lain tidak diterima. Maka Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Sama-sama sholat, yang diterima yang bertakwa, yang tidak bertakwa tidak diterima sholat. Sama-sama apalagi ya, ada kisah yang lain itu, sama-sama sedekah, tapi yang satu diterima sedekahnya, yang satu tidak. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Nah, ini menjadi poin penting agar kita terus berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan diakui oleh Allah SWT. Makanya semua ibadah itu mengantarkan orang untuk takwa. Puasa saja la'allakum tattaqun gitu ya, agar kalian bertakwa. Ini masalah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Begitu juga dengan amalan yang lain. Jadi takwa ini adalah menjadi derajat tertinggi seseorang. Dan siapa yang paling mengetahui ketakwaan kita, ibu-ibu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Kita ini tugasnya hanya berusaha. Dan kita juga tidak bisa mengukur diri kita. Tetapi secara prinsip kalau kita sudah menjalankan ibadah dan berusaha menjauhi larangannya, insya Allah adalah ketakwaan itu. Meskipun ketakwaan kita ini bertingkat-tingkat, ya, meskipun ketakwaan kita ini bertingkat-tingkat dari yang satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita juga ingatkan. Kemudian masih terkait dengan ketakwaan ini, takwa itu menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh para nabi. Ya. Takwa ini menjadi apa? Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya. Nanti saya carikan ini ayatnya, saya hafal ayatnya lupa ayat berapa. Ya. Walaqad wassayna, ya. Dan sungguh kami telah mewasiatkan, ya. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini di surat An-Nisa ayat 131. Bisa dicatat, ya. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah yang di langit dan yang ada di bumi. Walaqad wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan alladzina utul kitab, orang-orang dari ahli kitab. Jadi ahli kitab ini tentu para nabi dan rasul sebelumnya. Min qablikum, sebelum engkau wahai Muhammad, wa iyyakum, dan engkau, anittaqullah, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu merupakan wasiat daripada nabi dan rasul. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua ini. Ya. Ini diantara keutamaan daripada takwa tersebut. Kemudian diantara hal yang terkait dengan takwa ini dan keutamaannya, orang yang bertakwa itu Allah akan tambahkan ilmu. Apa? Orang yang bertakwa Allah tambahkan ilmu. Nah ini, saya lihat rajin menulis, saya kasih ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya.
Ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah ya, di ayat 282 di ujung. Ayat tentang ini jual beli. Ayat tentang jual beli ya, ayat yang panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, ujungnya wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Itu ujungnya. Wattaqullah ya, satu ayat itu tapi ujung ayat. Dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat berapa? 282 ujungnya. Nah, 282 ujungnya. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu. Ini penting, saya jelaskan sedikit. Ilmu itu kan cahaya. Imam Syafi'i pernah ngomong begini, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia mengajarkan kepadaku agar aku meninggalkan dosa. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Saya ulangi perkataan Imam Syafi'i, mengadukan jeleknya hafalannya. Padahal Imam Syafi'i ini kalau baca langsung hafal. Makanya beliau kalau baca buku sebelah saja, ditutup sebelah. Karena kalau dua mata melihat dua lembar, masuk semua. Jadi beliau mengatakan syakautu ila waqi'i, saya mengadu kepada guruku, su'ahibdi, jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini kaitannya dengan ayat tadi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan cahaya itu, ibaratnya begini Bapak Ibu. Cermin yang bisa memantulkan cahaya yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Kalau yang kotor tidak bisa. Begitulah ilmu. Jadi ilmu akan masuk ke dalam dada kita kalau dada kita ini bersih. Kalau dada kita tidak bersih, dia tidak bisa masuk. Sebagaimana cermin ketika kotor, meskipun ada senter, ada cahaya yang mengarah kepada cermin tersebut tidak bisa memancarkan cahaya. Nah ini. Jadi di antara sebab seseorang mendapatkan ilmu itu ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa Allah akan ajarkan ilmu. Ilmu itu diantaranya hikmah. Ilmu itu bukan hanya hafalan, tidak. Tapi ilmu itu hikmah-hikmah kehidupan yang dia bisa tangkap. Dia bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menangkap isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada di dunia ini. Kemudian dia bisa menangkap, mengambil hikmah, mengambil ilmu. Jadi dengan takwa inilah ilmu akan didapatkan.
Ya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian materi sampai jam berapa, Ibu-ibu? 11.30. Oke. Itu poin yang penting yang perlu kita sampaikan. Kemudian masih terkait dengan takwa ini, bahwa orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan selalu beri jalan keluar. Jadi tidak buntu gitu. Coba ibu-ibu lihat, ayat ini sering dibaca penceramah ini. Ya. Wa may yattaqillah apa? Yaj'al lahu makhraja. Ya. Ini di surat At-Talaq di ayat yang kedua. Dua dan tiga ini penting ini. Ya. Surat At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Di sini ujung ayatnya, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Apa saja. Jadi tidak pernah buntu gitu. Ada masalah rumah tangga bisa diselesaikan. Ada masalah ekonomi bisa diselesaikan. Ada masalah keluarga bisa diselesaikan. Macam-macam. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kalau kita mau punya solusi dari seluruh kehidupan kita, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, sampai negara, maka usahakan atau kita berusaha untuk bertakwa semuanya. Termasuk bagaimana kita memilih pemimpin yang bertakwa. Ya contohnya bertakwa ya jaga sholat, akhlaknya baik, adil. Kita bisa bandingkan dari calon-calon yang ada. Iya kan? Kita bisa lihat. Tapi intinya kalau mau dalam skala pribadi, skala keluarga, masyarakat, bahkan satu negara, ketika ingin dimudahkan oleh Allah SWT keluar dari permasalahan tersebut,
adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini sekaligus begini, Pak, Ibu-ibu sekalian, menjadi motivasi bagi orang yang bertakwa, agar orang yang bertakwa itu tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa gitu. Kenapa? Karena pasti ada jalan. Coba kita lihat di dalam surat, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba perhatikan di sini, kita mengkaji sedikit kaitannya dengan ayat ini. Ketika Allah menyebutkan kesulitan, al-usri pakai alif dan lam. Tapi ketika menyebutkan yusra, kemudahan, Allah tidak pakai alif dan lam. Dalam ilmu bahasa Arab, bahwasanya alif dan lam itu menunjukkan untuk ta'rif. Bisa saja satu kesulitan, kemudahannya tidak terbatas. Yusra tidak pakai alif dan lam. Bahkan di sini Allah menggunakan bukan kalimat ba'da. Ba'da itu apa artinya? Setelah. Ba'da duhur artinya setelah duhur. Jadi kalau ibu-ibu ngomong setelah ba'da duhur, itu salah itu. Ya, kan biasa kita dengar setelah ba'da maghrib. Ba'da itu artinya setelah. Ya, jadi kalau kita bilang setelah maghrib, ba'da maghrib. Setelah duhur, ba'da duhur. Ya, ba'da isya, itu maksudnya. Jadi Allah tidak menggunakan setelah, tapi Allah menggunakan ma'a. Ma'a itu apa artinya? Bersama. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang itu atau satu masyarakat, satu negara mengalami kesulitan, permasalahan, sebenarnya jalan-jalan kemudahan itu banyak, asal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita dapati dalam kisah para nabi dan rasul. Kenapa Nabi Ibrahim selamat dari bakaran orang-orang kafir pada saat itu? Karena Nabi Ibrahim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya tinggi kepada Allah. Kenapa Nabi Yunus? Coba bayangkan ibu-ibu, Nabi Yunus masuk di dalam perut ikan. Masuk di dalam perut ikan. Ya, ikan besar ya. Kita tidak tahu berapa besarnya. Tapi besar sekali karena masih bisa bernapas di dalam. Di dasar laut. Coba bayangkan. Faltaqa, ya. Jadi Nabi Yusuf dimakan Nabi Yunus. Tahu kisahnya? Jadi Nabi Yunus itu agak jengkel gitu dengan umatnya, didakwai tidak mau ikut. Akhirnya dia tinggalkan kaumnya. Kalau tidak mau ikut saya pergi saja. Ditegur oleh Allah dengan cara menegurnya itu, jadi menyeberangi lautan, goyang itu kapalnya, kapal kecil. Semua sepakat kalau begitu diundi yang muncul namanya, dia yang harus masuk berenang, terjun ke laut. Diundilah. Namanya Nabi Yusuf lagi keluar. Nabi Yunus bin Matta. Ganti-ganti. Diulangi lagi undiannya. Keluar lagi Nabi Yunus. Sampai 3 kali akhirnya Nabi Yunus alaihissalam masuk ke sungai atau ke laut itu dan dimakan oleh ikan paus yang besar.
Dua, coba bisa bayangkan ya bagaimana ikan itu. Kemudian Allah ingatkan Nabi Yunus begini, wa nada fil zulumati, dan Nabi Yunus menyeru pada kegelapan. Kegelapan itu kenapa bisa gelap? Coba Bapak Ibu sekalian, laut itu semakin dalam semakin gelap. Nah, ini sudah di dasar laut, di dalam perut ikan. Dan biasanya orang itu mati kalau ke dalam, karena oksigennya sudah semakin sedikit. Dan tidak mungkin bisa bernapas, pasti masuk semua air. Tapi Allah maha mampu. Wa nada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa nada fid dhulumat, dan Nabi Yunus menyeru pada kegelapan. Di dalam perut ikan itu, alla ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, fakina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksamu. Maka Allah keluarkan Nabi Yunus, dan apa yang Allah katakan? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu senang bertasbih, ya rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu senang bertasbih, dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu rajin bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dan ini juga doa penting. Ya, doa penting ketika kita menghadapi kondisi yang berat. Ini Nabi Yunus menghadapi kondisi yang berat. Bagaimana, bayangkan coba, di perut ikan di dasar laut. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Nabi Yunus ini suka bertasbih, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena rajin bertasbih, Allah keluarkan. Ini orang bertakwa. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan keluarkan dia dari kesulitan. Kasih jalan saja. Contoh lain, 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian gua itu kejatuhan, pintu gua itu kejatuhan batu besar. Jadi kalau gua zaman dahulu itu pasti begini, kepalanya ke atas. Beda gua dengan yang dibuat ya, itu masih menyamping. Kalau yang dari atas, siapa yang pernah ke Gua Hira naik ke atas? Ada, Ibu? Enggak pernah, Bu? Sering umroh tapi belum pernah naik? Iya, saya pernah naik. 3 jam itu jalan naik ke atas, ya Allah, luar biasa. Itu sudah dibuatkan tangga. Nah, tapi kalau ke depan ini rencana dibuatkan ini kereta, bisa langsung lihat, insya Allah. Kan di situ sudah ada Museum Wahyu ya, di dekatnya. Ini nanjak sekali tuh, subhanallah. Saya jam 4 naik, jam setengah 7 baru sampai di atas. 2 jam naik, 2 jam turun juga. Itu napas luar biasa. Naik sedikit berhenti, naik sedikit berhenti. Tangga ini saja mungkin sudah ada yang poso-poso kalau naik di atas. Gimana, Bu? Ya, poso-poso. Nah, jadi ini menjadi penting buat kita pikirkan ya, bahwa goanya begini
3 orang ini masuk ke dalam gua mau berlindung, tapi tiba-tiba ada batu besar nutup. Kalau batu kecil atau posisi begini masih bisa dikorek-korek, ini begini batu besar. Maka salah satu di antara mereka ngomong begini, innahu la yunjikum illa bisalihi a'malikum. Kalian itu tidak akan selamat dari gua ini, tidak bisa keluar dari pintu gua ini atau dari gua ini kecuali kalian bertawasul dengan amal soleh. Artinya apa begini? Ini pelajaran. Kalau ada kondisi yang kita secara akal buntu nih, ya, degaga harapan, ya, tenamo, ya, tidak ada lagi. Pokoknya sebuntu-buntu betul. Ada caranya. Ini nih diajarkan. Innahu la yunjikum illa bisalihi a'malikum. Kalian tidak akan selamat kecuali kalian dengan meminta tolong kepada Allah dengan amalan soleh kalian. Artinya senjata pamungkas nih. Apa rahasianya di sini? Rahasianya pertama, yang penting ada amal soleh tak yang besar. Kalau tidak ada, bagaimana? Istilahnya begini, kalau sesama manusia itu ada bargainingnya gitu. Tapi kalau kepada Allah amal soleh kita. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya dulu berbakti sama orang tua. Pernah saya punya kambing perahan, saya sudah memerah susu, saya siapkan untuk ibu saya, tapi ibu saya tertidur sampai malam saya tunggui. Anak saya minta tidak saya kasih karena ini bagiannya ibu saya. Kalau itu ikhlas karena Engkau ya Allah, jadikanlah pintu gua ini terbuka. Tidak perlu pakai derek, tidak perlu pakai dinamik dihancurkan, tidak. Ya Allah, saya dulu melakukan begini, berbakti kepada orang tua. Kalau itu Engkau terima sebagai amal soleh, jadikan pintu gua ini terbuka. Terbukalah sedikit, ya. Tapi belum bisa keluar. Yang repot, kalau kondisi sudah dibutuhkan tidak ada amalan, itu yang repot. Makanya ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah, itu kaidah hadisnya. Kenali Allah pada saat lapang, niscaya Allah kenali engkau pada saat sempit. Jadi kita ibadah, biar tidak ada masalah, ibadah, doa, sedekah, apa semua baik-baik. Ketika kehidupan kita lagi normal-normal, baik-baik saja, banyak berbuat baik. Supaya nanti kalau kondisi sulit, Allah akan ingat kita. Begitu kaidahnya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala pada waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu pada waktu sempit. Itu kaidah itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga, ya, dalam hadis ini, lanjutan hadis ini, ya, ta'arraf ilallahi firrah ya'rifka fisyiddah. Ya, kenali Allah pada waktu sempit, niscaya lapang, niscaya Allah mengenalimu pada waktu sempit. Ini sama dengan Nabi Yunus tadi. Kalau bukan karena banyak bertasbih, niscaya akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Bisa enggak kalau Allah menghendaki? Bisa. Yang kedua mengatakan begini, ya Allah, saya dulu punya pegawai, belum sempat saya gaji, dia sudah pergi. Kemudian gajinya itu saya belikan kambing, kambingnya itu jadi satu lembah, banyak sekali beranak pinak. Setelah 1 tahun dia datang lagi, dia bilang, mana gajiku?
Dibilang ini tuannya, itu kambing satu lembah itu, kambingmu itu, dulu gajimu itu saya belikan, kemudian berkembang biak, ambil maki semua kalau mau ki. Diberikan semua. Maka orang ini mengatakan, ya Allah kalau itu ikhlas karena Engkau ya Allah, jadikan pintu gua ini terbuka. Terbuka lagi. Nah. Belum bisa keluar. Kan 3 orang ya. Satu lagi berdoa, ya Allah saya dulu pernah mau berbuat dosa, tapi saya ingat Engkau ya Allah sehingga saya tinggalkan. Kalau itu karena Engkau ya Allah, jadikanlah pintu gua ini terbuka. Terbuka. Akhirnya 3-tiganya selamat. Jadi ibu-ibu, ini bisa dipraktekkan. Kalau buntu ki, atau ada musibah yang besar, atau kondisi yang kita sudah tidak bisa mikir secara akal pikiran manusia, ini digunakan. Namanya tawassul. Menjadikan amal soleh itu sebagai perantara dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan amal soleh. Yang repot kan kalau tidak punya amalan. Apa misalnya mau diingat-ingat apa di sholat juga tidak, puasa juga tidak misalnya. Akhirnya yang mau disebut tidak ada. Tidak ada yang bisa disebut. Allahul musta'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini lanjutan yang kedua. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini menjadi penting. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Contoh Maryam di surat Ali Imran ya. Coba kisahnya Maryam. Di surat Ali Imran ayat 37. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani. Maka Allah menerima Maryam atau doa dari ibunya, keluarga Imran. Maryam, dan Allah tumbuhkan Maryam itu dan dipelihara oleh Zakaria. Ya, jadi Zakaria ini nabi. Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria masuk ke mihrab. Di mana ini? Nabi Zakaria di mana?
Nabi Zakaria dan ayat ini di mana ini? Nabi Zakaria hidupnya di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Jadi Maryam di mana? Di Masjid Al-Aqsa, mihrabnya di Masjid Al-Aqsa. Jadi Maryam itu suka bersih-bersih. Dia menjaga Masjid Al-Aqsa, bersih-bersih. Palestina ini negeri para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Zakaria, meskipun akhirnya Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh yang Yahudi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, artinya tempat khusus bagi Maryam, wajada indaha rizqa, dia mendapatkan rezeki yang datang tiba-tiba di mihrabnya Maryam. Kata para ahli tafsir, apa rezeki yang dimaksudkan dalam ayat ini? Maryam itu dapat buah musim panas, tiba-tiba muncul di mihrabnya, padahal cuaca musim dingin. Dan ketika musim panas, Maryam mendapatkan buah yang hanya berbuah saat musim dingin. Dan itu, ini kalau saya kaitkan dengan kesehatan luar biasa ini. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Kalau musim panas, makan buah yang banyak airnya, musim dingin yang banyak airnya. Kalau musim dingin, makan yang panas. Contoh, kalau musim dingin apa buah yang banyak? Durian. Maka ibu-ibu harus makan durian biar sedikit, karena tubuh ibu dalam keadaan dingin. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi. Kalau musim panas apa yang banyak di Indonesia ini? Semangka, timun suri, makan itu supaya seimbang. Dan di sini Maryam ketika musim dingin, buah yang ada musim panas supaya dia bisa dapat keseimbangan tubuhnya. Kalau dalam dunia medis namanya homeostatis. Tapi kalau dalam kajian Tibbun Nabawi itu burudah dengan hararah, dingin dan panas, bagaimana bisa tawazun, seimbang. Kalau dalam pengobatan Cina disebut dengan keseimbangan yin dan yang. Iya. Nah, ini bisa masuk semua. Ini luar biasa. Jadi rezeki, wajada indaha rizqa, datanglah makanan musim atau rezeki di situ. Disebutkan para ahli tafsir musim panas tapi dapat buah yang hanya berbuah pada musim dingin, tiba-tiba muncul. Musim dingin ada buah yang hanya berbuah ketika musim panas. Makanya Maryam itu ketika melahirkan Isa musim panas atau musim dingin? Musim apa? Dingin. Karena ini lihat TV ini. Itu yang terpaku. Karena Nabi Isa digambarkan lahir di kandang kambing. Iya tak? Masih itu yang terpikir? Tidak. Nabi Isa lahir musim panas di bawah pohon kurma. Apa dalilnya? Nah, ini saya kasih dalil dulu. Fahuzzi ilaiki. Nah, ini dalilnya. Coba ini di surat Maryam ayat 25.
Saya baca sebelumnya mulai ayat 21. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Dan ketika rasa sakit itu telah ada, rasa sakit mau melahirkan, maka Maryam memegang pohon kurma itu dan mengatakan, ya aduhai, seandainya aku mati sebelum merasakan sakitnya ini. Fanada min tahtiha alla tahzani, kemudian terdengar suara, janganlah engkau sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah telah menyiapkan bagi kamu yang terbaik. Apa perintah Allah? Wa huzzi ilaik, goyang itu pohon kurma. Apa? Begini, digoyang. Ini kaitannya ada model melahirkan begitu. Ya sebenarnya tidak mesti juga begitu, tetapi ada yang mempraktekkan begitu. Goyang ini pohon kurma, ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah, niscaya akan berjatuhan kurma yang muda, rutab, yang masih mengkal. Pertanyaannya, kurma itu berbuah musim panas atau musim dingin? Musim panas. Kan kita dulu dari kecil dikasih film, lagi salju turun, lahir di kandang kambing, kemudian tutup kepala, ada salju. Mana ada kurma tumbuh berbuah musim dingin? Kurma itu berbuah musim panas. Dan di sini rutab. Rutab itu kurma muda. Asam aminonya tinggi, zat besinya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Kemudian gulanya, fruktosanya tinggi. Jadi kalau makan kurma muda langsung kuat, ngeden. Yang kedua, salah satu manfaat kurma memudahkan melahirkan. Nah ini, jadi jangan percaya musim dingin 25 Desember salah. Ini yang luar biasa. Apa pelajaran di sini? Orang itu yang penting usaha, hasilnya terserah Allah. Coba orang hamil besar mau melahirkan, menahan rasa sakit. Kalau Allah mau, langsung saja dilahirkan. Tetapi kenapa Allah masih perintahkan goyang itu pohon kurma, wahai Maryam? Yang dibutuhkan oleh manusia usaha, hasilnya Allah. Yang penting bergerak. Fil harakatil barakah, pada pergerakan itu ada keberkahan. Ya. Jadi yang penting usaha. Coba bayangkan, kenapa Maryam goyang ini jatuh, padahal kurma itu kan besar ya. Orang laki-laki saja kalau goyang kurma mana mungkin. Tapi Allah mau ingatkan, usaha mau ke dulu supaya tidak tiba-tiba jatuh itu kurma. Itulah buah daripada ketakwaan. Buah ya, kalau sekarang sih buah kapanpun akan tersedia.
Ya sekarang kalau kita ke mall, biar buah mau musim panas, musim dingin ada terus nih. Perasaan semangka sekarang ada terus. Ya. Tapi satu pelajaran penting untuk kesehatan Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, makanlah buah pada musimnya. Kenapa? Karena tubuh kita Allah sudah desain. Kalau musim panas butuh yang dingin. Kalau musim dingin butuh yang hangat. Kalau musim dingin hujan terus, jangan minum es, tapi minumnya jahe. Banyak jahe di tempat kita. Kencur, apalagi kayu manis. Ini kalau musim dingin apa yang diminum? Sarak bak cocoknya musim panas. Musim dingin cocok sarak bak. Allah sudah siapkan itu supaya tubuh kita sehat. Ada ilmu khusus itu, teori panas dingin dalam konsep makanan. Itu akan berpengaruh terhadap diri kita, kesehatan kita dan seterusnya. Yang penting jangan dilanggar. Baik, saya kira ini ya, tentu banyak hal yang kita bisa diskusikan. Saya sangat bergembira hari ini bisa kembali membersamai ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ya hari-hari ini kita ya saya banyak keluar ya, tapi insya Allah nanti kita mantapkan lagi. Masjid kita ini harus dihidupkan ini. Kayak kurang-kurang kegiatan saya lihat. Ya Dik? Saya sudah komunikasi sama pengurus masjid juga. Nanti setiap pekan kita bisa coba. Termasuk di bawah ini apa kegiatan? TPA saja. Ya, untuk taklim Senin Kamis. Ya. Yang TPA masih jalan di sini. Di bawah Ji. Oh iya, alhamdulillah. Jelas harus diperbanyak kegiatan ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.